Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran PAL, Praktikum Akuntansi Lembaga bersama Bu Fia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada video sebelumnya, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi, konsep debit kredit, jurnal, dan laporan keuangan di akuntansi pemerintahan. Nah, ini video adalah video pembahasan part 2 ya pada materi ini. Maka dari itu, kalian harus tonton sampai selesai ya. Karena di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kalian akan menjurnal. Oke? Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja yuk masuk ke materinya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara pencatatan atau bagaimana sih penjurnalan jika terjadi pendapatan. Nah, sekarang kita akan fokus pada pencatatan pajak. Di dalam prosedur, pencatatan pendapatan pajak daerah itu terdapat dua kondisi. Kondisi yang pertama, yaitu ketika sudah ada penetapan terlebih dahulu atau official assessment. Kondisi yang kedua adalah wajib pajak atau WP, dia menghitung sendiri berapa kewajiban pajaknya atau yang disebut dengan self-assessment. Untuk klasifikasi pendapatan, jika menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, berdasarkan sumbernya, pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Nah, yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. PAD ini ada beberapa klasifikasinya lagi atau kelompoknya lagi. Yang pertama adalah pajak daerah. Pajak daerah ini seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ini adalah retribusi daerah. Jadi, pajak dengan retribusi itu berbeda ya, Nak. Untuk retribusi daerah itu contohnya misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan dan kebersihan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, contoh-contohnya itu seperti bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Nah, yang terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Nah, apa sih ini? Jadi, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain PAD yang sah itu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Klasifikasi yang kedua yaitu pendapatan transfer atau sering disebut dengan pendapatan data perimbangan. Nah, pendapatan transfer ini juga dibagi-bagi lagi. Yang pertama, ada bagi hasil atau dana alokasi umum atau dana alokasi khusus, pendapatan transfer pemerintah pusat. Kemudian, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi tertentu. Nah, ini itu digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
pendapatan transfer kedua adalah pendapatan transfer pemerintah lainnya. Yang ketiga adalah pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Dan yang terakhir adalah bantuan keuangan. Nah, lalu kelompok yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini ada pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi kita, yaitu bagaimana sih penjurnalan jika ada pendapatan daerah. Terutama sekarang kita akan membahas tentang pajak daerah. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh transaksi. Ini adalah contoh transaksi ketika Dinas Pendapatan sudah menetapkan terlebih dahulu. Atau artinya, Dinas Pendapatan sudah mengeluarkan SPPT atau SKPD. Ini adalah contoh transaksi ketika Dinas Pendapatan mengeluarkan SPPT. Contohnya adalah pada tanggal 12 Januari 2017, pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD berupa pajak hotel sebesar 14 juta. Nah, ini merupakan suatu pendapatan SKPD. Nah, ketika Dinas Pendapatan sudah mengeluarkan SPPT, itu artinya Dinas Pendapatan mengakui adanya piutang. Nah, anak-anak jangan bingung ya. Ini kalau misalnya kita contohkan seperti perusahaan dagang. Pasti anak-anak udah belajar kan tentang faktur? Nah, misalnya ini contohnya sama seperti ketika perusahaan dagang itu dia mengeluarkan faktur. Artinya, ketika dia mengeluarkan faktur, dia itu mengakui adanya piutang atas penjualan kredit. Artinya, dia sudah memberikan barangnya, tapi belum dibayar. Nah, sama seperti ini. Jadi, ketika Dinas Pendapatan mengeluarkan SPPT, artinya Dinas Pendapatan mengakui adanya piutang. Jadi, misalnya dia sudah memberikan pelayanan, tapi belum dibayar. Seperti itu. Nah, itu cuma ilustrasi singkatnya aja ya. Jadi, kita bandingkan dengan perusahaan dagang yang mirip-mirip seperti itu. Nah, pertanyaan Ibu adalah, ketika transaksi ini yang kita buat jurnalnya itu jurnal LO saja atau sama LRA? Tentu anak-anak udah tahu ya jawabannya. Jadi, yang kita buat hanyalah jurnal LO saja. Kenapa? Karena pada transaksi ini kita belum dibayar pajaknya. Jadi, belum ada penerimaan uang. Nah, oleh karena itu, yang kita buat hanyalah jurnal finansial atau LO saja. Untuk menjurnal pengakuan pada piutang dan pengakuan pada pendapatan. Sekarang kita lihat di tabel jurnalnya. Nah, di sini kita kan mengakui piutang dan pendapatan. Berarti di debitnya adalah piutang. Dan di kreditnya itu apa? Karena yang dibuat adalah jurnal finansial atau LO, maka pendapatannya adalah pendapatan LO. Konsepnya sama ya dengan akuntansi komersil. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak, sebelum kalian melanjutkan ke slide berikutnya, kalau masih belum paham, di-pause dulu videonya, difahami dulu ya nak ya. Jadi, supaya nanti per jurnalnya itu kamu sudah paham. Nah, baru nanti melangkah ke step selanjutnya. Oke anak-anak, kalau sudah paham tentang jurnal yang sebelumnya, bagaimana jurnal ketika Dinas Pendapatan mengeluarkan SPPT? Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembayaran. Nah, ini adalah jurnal ketika wajib pajak melakukan pembayaran. Berarti sudah berhubungan dengan uang. Kalau sudah berhubungan dengan uang, berarti apa? Berarti harus menggunakan jurnal LRA juga.
Nah, langsung aja ke contoh kasusnya. Di sini, pada tanggal 14 Februari 2017, pemilik hotel membayar pajak hotel kepada bendahara penerimaan SKPD sebesar 13.300.000 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini kasusnya itu adalah wajib pajak tersebut membayar pajaknya ke bendahara penerimaan. Nanti ada lagi, kasusnya adalah wajib pajak tersebut bayar langsung ke kas rekening bendahara umum daerah atau dia langsung transfer ke PPKD. Karena yang sekarang wajib pajak membayar ke rekening bendahara penerimaan, bagaimanakah jurnalnya? Jurnal yang pertama kita buat adalah jurnal finansial atau jurnal LO. Nah, ini untuk mencatat penerimaan kas dan pengurangan piutang. Di slide sebelumnya, kan ketika SPPT terbit, kita mengakui adanya piutang. Nah, sekarang piutangnya dibayar oleh wajib pajak. Jadi bagaimana jurnalnya? Nah, seperti ini. Nah, nama akunnya apa? Ketika wajib pajak bayar ke kita akan menerima uang. Nah, berarti yang bertambah pertama adalah kas di bendahara penerimaan. Kenapa sih di bendahara penerimaan? Karena semua transaksi penerimaan pendapatan dia masuknya ke kas bendahara penerimaan. Jadi bukan di kas bendahara pengeluaran. Nah, kreditnya bagaimana? Karena piutangnya sudah dibayar, berarti piutangnya berkurang. Berarti kreditnya adalah piutang pajak hotel. Jadi yang tadinya di slide sebelumnya piutang itu di debit, sekarang pindah menjadi di kredit. Kenapa? Karena tadi sudah dibayar. Nominalnya sesuai dengan yang ada di soal. Sekarang, jurnal yang kedua adalah jurnal pelaksanaan anggaran atau jurnal LRA. Kenapa harus bikin jurnal LRA? Karena ini adalah transaksi yang berhubungan dengan kas. Semua transaksi yang berhubungan dengan kas, kecuali transaksi internal antara PPKD dan SKPD ya, kita harus membuat jurnal LRA. Nah, pertama, ini ada kas di debit. Kalau di jurnal LO ya. Berarti di jurnal LRA-nya kas itu berubah menjadi perubahan sal. Nah, jadi gampang ya. Hanya berubah menjadi perubahan sal. Posisinya dia mengikuti dengan kas yang ada di jurnal LO. Lalu pasangannya siapa? Nah, tadi di slide sebelumnya kita kan mengakui piutang dan pendapatan LO. Nah, itu di kreditnya kan pendapatan LO ya. Berarti ketika di sini, ketika di jurnal LRA, dia jadinya pendapatan LRA. Bu, kenapa sih kok pendapatan? Sedangkan LO di atas itu adalah piutang. Nah, kalau piutang ini, dia tidak ada pasangannya. Jadi, karena sebelumnya sudah ada ketetapan, sebenarnya dia di kreditnya seharusnya adalah pendapatan. Walaupun di LO-nya adalah piutang, nah pasangannya bukan yang itu. Tapi pasangannya adalah ketika penetapan pajak atau ketika pengakuan piutang dan pendapatan di LO. Seperti itu. Nah, tadi kasus yang pertama adalah Dinas Pendapatan menerbitkan SPPT, yaitu mengakui piutang dan pendapatan. Lalu, kasus yang kedua adalah pajaknya dibayar oleh wajib pajak. Nah, sekarang kasus yang ketiga atau transaksi ketiga adalah bagaimana sih jurnal ketika bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang dia terima ke PPKD. Kenapa disetorkan? Karena memang semua pendapatan yang diterima itu harus disetorkan ke kas daerah. Nah, di sini
Contohnya adalah pada tanggal 20 Februari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menyetor pajak hotel yang diterima sebesar 13.300.000 ke rekening kas daerah. Nah, ini transaksinya kan berhubungan dengan kas ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di sini kita harus menjurnal LRA juga? Tidak ya, Nak. Kenapa tidak? Karena walaupun ini transaksi yang berhubungan dengan kas, penyetoran uang, tapi ini adalah transaksi internal, dia SKPD ke PPKD. Jadi masih satu instansi. Jadi dia tidak perlu dibuat yang namanya jurnal LRA. Yang dibuat itu hanyalah jurnal LO saja. Lalu bagaimana jurnalnya? Nah, sekarang akunnya. Sekarang kita kan sedang menyetorkan uang. Kalau kita menyetorkan uang ke PPKD, berarti uang kita berkurang, ya kan? Nah, makanya ini di kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan. Dan debitnya apa dong, Bu? Seperti yang sudah Ibu bahas di konsep hobo, di sini ketika SKPD menyetorkan uang ke PPKD, dia seperti mengembalikan modalnya yang sudah diberikan PPKD di awal tahun. Nah, karena di sini dia transaksinya adalah transaksi internal, maka kita menggunakan akun apa? Kita menggunakan akun resiprokal. Nah, disinilah kita menggunakan akun RK PPKD. Nah, bagi SKPD, RK PPKD itu adalah modal. Ketika dia memberikan uangnya ke PPKD, dia seperti mengembalikan modal. Nah, modal berkurang di debit. Nah, nominalnya sama ya dengan soal. Itu adalah contoh transaksi untuk penyetoran uang ke PPKD. Nah, sekarang tentang pembayaran di muka oleh wajib pajak. Kita langsung masuk aja ya ke kasusnya. Untuk pajak yang dibayar di muka oleh wajib pajak, kita mulai dengan kasus transaksi yang pertama, yaitu penerimaan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Nah, soalnya adalah pada tanggal 30 Januari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran uang muka pajak reklame untuk 1 tahun ke depan sebesar 7 juta. Dan seperti biasa, karena ini merupakan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas, berarti kita harus membuat 2 jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA. Yang pertama adalah jurnal LO. Nah, untuk jurnal LO ini, rekening apa aja sih yang kita gunakan? Yang didebit adalah kas di bendahara penerimaan. Kenapa? Karena kita menerima uang. Nah, berarti kas bertambah. Dan kas yang bertambah jika penerimaan pendapatan adalah kas di bendahara penerimaan. Lalu, kreditnya apa? Nah, sama seperti akuntansi pada umumnya. Ketika kita menerima hak yang belum menjadi hak kita atau belum waktunya, maka itu masuk sebagai utang atau kewajiban kita. Nah, di sini kita menggunakan rekening pendapatan diterima di muka. Walaupun dia namanya adalah pendapatan, tapi ini termasuk ke dalam kewajiban. Selanjutnya adalah jurnal LRA. Seperti biasa, untuk perubahan sal, dia mengikuti posisi kas di jurnal LO. Di sini, kasnya ada di debit, berarti perubahan salnya ada di debit juga. Lalu di kreditnya apa? Nah ini, karena dia penerimaan pendapatan,
maka di LRA-nya dia tetap pendapatan, yaitu adalah pendapatan LRA. Karena ini adalah pendapatan reklame, maka nama rekening yang sesuai adalah pendapatan pajak reklame LRA. Dan berikutnya, seperti biasa, setelah Dinas Pendapatan menerima pendapatan, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah Dinas Pendapatan harus menyetorkan pendapatannya ke rekening kas daerah. Di sini, pada tanggal 2 Februari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menyetor pajak reklame diterima di muka sebesar 7 juta ke rekening kas daerah. Dan seperti biasa, walaupun ini transaksi penyetoran kas, kita tidak harus membuat LRA atau tidak perlu membuat LRA. Kenapa? Karena ini adalah transaksi internal. Jadi, yang kita buat hanya jurnal LO saja. Dan jurnalnya seperti apa? Nah, jurnalnya seperti biasa ya. Di debitnya itu adalah RKPPKD dan di kreditnya kas bendahara penerimaan. Kenapa debitnya RKPPKD? Karena kalau kita menyetorkan pendapatan kita, berarti seakan-akan kita sedang menyetorkan kembali modal yang pernah diberikan PPKD. Makanya RKPPKD kita atau modal kita berkurang di debit. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih penjurnalan jika ada pendapatan dari retribusi daerah. Jika adanya pendapatan retribusi daerah, sama saja dengan pencatatan ketika adanya pendapatan pajak daerah. Nah, di sini retribusi daerahnya sama dengan pajak daerah yang sebelumnya sudah ada penetapan terlebih dahulu. Yuk, kita langsung ke contohnya saja. Nah, pada tanggal 15 Januari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi terminal sebesar 2.800.000. Nah, ini adalah jurnal ketika wajib pajak melakukan pembayaran atau Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan. Berarti sudah berhubungan dengan uang ya. Berarti jurnal yang harus dibuat adalah jurnal finansial dan jurnal LRA. Jurnal yang pertama kita buat adalah jurnal finansialnya. Yuk kita lihat nama rekeningnya. Nah, berarti yang bertambah pertama adalah kas di bendahara penerimaan yang berada di sisi debit. Di kreditnya apa? Berarti kreditnya adalah piutang retribusi terminal LO. Sekarang, jurnal yang kedua adalah jurnal pelaksanaan anggaran atau jurnal LRA. Nah, pertama, karena di jurnal LO-nya ada kas di bendahara penerimaan, maka di jurnal LRA pada posisi yang sama yaitu di debit, ada perubahan sal. Lalu pasangannya dengan siapa di kreditnya? Yaitu pendapatan retribusi terminal LRA. Karena dia mendapatkan pendapatan retribusi. Contoh selanjutnya adalah masih sama ya tentang penerimaan retribusi daerah. Pada tanggal 20 Januari 2017, APBD 2017, dalam APBD 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000. Nah, ini bedanya hanya pada retribusi parkir.
Kalau yang sebelumnya adalah retribusi terminal. Nah, untuk jurnalnya masih sama ya. Yang dibuat itu jurnal LO dan LRA. Selanjutnya adalah penyetoran ke kas daerah. Seperti biasa, setelah Dinas Pendapatan menerima pendapatan, baik berupa pajak, retribusi, dan lain-lain, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah Dinas Pendapatan harus menyetorkan pendapatannya ke rekening kas daerah. Atau bendahara penerimaan menyetorkan ke bendahara umum daerah. Di sini, pada tanggal 25 Januari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menyetor pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 ke rekening kas daerah. Dan seperti biasa, walaupun ini transaksi penyetoran kas, kita tidak perlu membuat LRA. Jadi, yang kita buat hanya LO saja. Dan jurnalnya seperti biasa, di debitnya RK PPKD dan di kreditnya kas di bendahara penerimaan. Jadi anak-anak, seperti itulah materi pada video kali ini. Itulah jurnal-jurnal yang harus dibuat oleh SKPD. Nah, anak-anak, Ibu menyarankan atau merekomendasikan anak-anak untuk menulis resume atau membuat catatan dari video ini. Karena kalau jurnal seperti ini, kalau kamu nggak nulis di buku kamu akan susah untuk memahami dan mengingatnya. Jadi lebih bagusnya adalah untuk jurnal, kamu tulis yang rapih di buku catatan kamu. Supaya nanti kamu dapat mengulang kembali, belajar lagi. Karena apa? Karena untuk jurnal pendapatan ini, dia harus dipahaminya 2 kali atau lebih, supaya benar-benar lebih paham konsepnya seperti apa, gitu. Oke anak-anak, alhamdulillah ya, semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak dan untuk ibu juga. Dan jangan lupa untuk selalu belajar, mengulang dan mengulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.